يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pembahasan kali ini malam ini tentang tidak terburu-buru dalam memahami al-kalam, memahami suatu perkataan. Karena pembahasan tentang istilah yang ada di kitab itu Anda pikir nggak cocok ya untuk di majelis ini, karena itu memang bukan bidang yang bisa dipahami oleh antum secara komprehensif. Jadi kita ke hal yang realistis untuk kita amalkan masing-masing, yaitu kata penulis hafizahullah di wasiat as-sadisatu wa ishrun, wasiat ke-26, adamut tasarru'i fi fahmil kalam, tidak terburu-buru dalam memahami suatu perkataan. Jadi di sini ada 3 istilah, yaitu at-tasarru', tergesa-gesa, kecepatan gitu. Faham, yaitu memahami, understanding, dan juga al-kalam. Al-kalam perkataan, al-qaul, baik tertulis maupun terucap. Pembahasan tentang tasarru' ini juga sebenarnya para ulama salaf ataupun berikutnya mereka mewanti-wanti agar tidak terjadi su'ul faham. Ya, karena kerap kali perselisihan itu disebabkan su'ul faham, buruknya pemahaman terhadap suatu perkataan. Taib, dikatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh penulis hafizallah, sawa'an kana al-kalamu maqru'an aw masmu'an. Sama saja apakah perkataan itu berupa bacaan maupun audio, terdengar maupun terbaca. Maka jangan tergesa dalam menyimpulkan sesuatu yang perlu dipertimbangkan dan difikirkan lebih. Ini untuk penuntut ilmu. Adapun untuk hal-hal yang mudah sekali untuk disimpulkan, hal-hal yang basic sekali atau selalu terdengar, selalu terbaca hal tersebut dan mudah untuk disimpulkan, hal-hal ringan, maka bukan itu yang dimaksud. Namun dalam masalah ilmu, apalagi untuk pemula, dan kita semua termasuk pemula, itu butuh kewaspadaan lebih. Ya, kewaspadaan lebih juga karena sempitnya pemikiran kita dengan luasnya ilmu itu kerap kali menimbulkan salah paham atau kesimpulan yang tidak benar sesuai kenyataan syariat. Ya. Dikatakan di sini waqad dzakara Ibnul Qayyim an Ayyub al-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala annahu idza sa'alahu as-sa'ilu qala lahu a'id. Ibnu Qayyim telah menyebutkan dalam I'lam al-Muwaqqi'in riwayat dari Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah bahwa dahulu Ayyub as-Sakhtiyani seorang ulama ahli hadis beliau ini, bila ditanya oleh seorang penanya, maka Ayyub ini akan bilang ke penanya itu, a'id, tolong ulangi pertanyaan antum. Salam. Tolong ulangi pertanyaan antum.
fa in a'ada su'ala kama sa'alahu anhu awalan ajabah wa illa lam yujibhu. Ya, jadi bukan berarti Ayub ini enggak dengar, bukan enggak dengar. Tapi pengen memvalidasi atau tabayun apabila pertanyaan yang diulang, apabila pertanyaan tersebut diulang oleh penanya dan sama persis seperti yang ia ucapkan pada pertama kali, maka Ayub As-Sakhtiyani akan menjawab pertanyaan yang diulang itu, karena pertanyaan pertama dan kedua itu sama dan sehingga tidak terjadi salah paham Ayub dalam memahami pertanyaan itu. Misal, antum nanya ke ana, Ustaz, bagaimana jika terjadi gugat cerai? Apakah itu terhitung talak atau terhitung fasakh? Gitu misalnya. Taib. Antum nanya gitu. Nah, ana ingin memvalidasi yang antum tanyakan supaya lebih yakin terhadap apa yang ana pahami dari pertanyaan antum. Coba antum ulang pertanyaan antum. Antum ulang lagi. Antum ulang, Ustaz, bagaimana apakah khulu' atau gugat cerai itu terhitung talak atau terhitung fasakh? Tidak talak gitu. Oh ya, pertanyaan antum yang diulang yang kedua sama persis dengan apa yang antum ucapkan pertama, sehingga ya Anda akan menjawab sesuai dengan apa yang Anda pahami dari pertanyaan antum 1 dan 2 ini. Karena gini, kadang-kadang seseorang bertanya ketika the first time-nya dia bertanya itu tidak komplit. Ya, tidak komplit. Apa yang ada di pikiran penanya itu belum semuanya keluar. Makanya di sini Ayub As-Sakhtiyani minta diulang, karena barangkali dengan 2 kali atau kedua kalinya dia bertanya ada tambahan info yang itulah yang menunjukkan maksud dari pertanyaan itu. Ya. Contoh tadi misalnya, kan namanya talak sama fasakh itu beda, ikhwan. Talak itu berarti kan cerai. Berarti hitungnya bisa 1, 2 atau 3 gitu. Talak pertama atau terhitung gitu. Kalau fasakh itu pembubaran akad nikah. Dia bukan talak gitu loh. Nah, gugat cerai. Nah, gini misalnya antum nanya, saat ini ada kasus gugat cerai di pengadilan. Ya. Itu talak atau bukan ya? Gitu kan ya. Baik. Oke, antum ulang pertanyaan antum coba. Kemudian antum nanya lagi, Ustaz, gugat cerai itu talak atau fasakh sih? Gitu. Baik, pertanyaan pertama dan kedua ada perbedaan enggak? Cuma ada. Pertanyaan pertama cuma kan, Ustaz, gugat cerai khulu' itu talak atau bukan? Gitu kan? Pertanyaan kedua diulang, Ustaz, khulu' atau gugat cerai itu talak atau fasakh sih? Lihat di sini. Maksud pertanyaan sama. Cuman di sini ana mendapatkan tambahan kenyataan bahwasanya antum tuh tahu talak atau fasakh. Ya, sehingga ada info dari pertanyaan kedua bahwasanya istilah fasakh itu sudah mampir di benak antum. Maka ketika nanti Anda menjelaskan jawaban, Anda akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas antum dan bahan pertanyaan antum. Maka Anda bilang, menurut Syekh Utsaimin dan juga beberapa ulama, gugat cerai itu masuk ke dalam fasakh. Oh, jadi antum kan bilang, oh, paham gak ikhwan? Coba misalnya sekarang Mas Eko, ya, misalnya beliau, misalnya ada kasus di suatu keluarga dan tangga gitu, beliau penasaran, Ustaz, sebenarnya gugat cerai itu talak atau bukan sih? Nah, beliau Mas Eko ini nggak ngerti istilah namanya fasakh, makanya talak atau bukan sih? Terus Anda jawab, Mas Eko, gugat cerai itu yang lebih sahih kata Syekh Utsaimin adalah fasakh, bukan talak. Nah, Mas Eko nanya lagi, apa ya fasakh? Baru pertama kali Anda dengar fasakh. Nah, berarti Anda menjawab
menjawab pertanyaan Mas Eko dengan jawaban yang di situ ada istilah yang Anda belum tahu kalau beliau belum tahu. Artinya Ayyub As-Sakhtiani di sini meminta pengulangan pertanyaan oleh penanya, tujuannya supaya memvalidasi seberapa penanya ini bertanya dan konten pertanyaannya itu dipastikan apa aja dan seberapa kualitas penanyanya, ya itu untuk membuat jawaban itu lebih absolut dan lebih mudah dipahami oleh penanya. Gitu. Itu tujuan dari pengulangan pertanyaan, karena kadangkala penanya itu ketika bertanya sekali belum semua yang ada di pikirannya keluar. Ketika disuruh ulang malah justru biasanya yang kedua, pertanyaan kedua itulah yang lebih mencerminkan maksud dari penanya, gitu. Gitu. Misalnya Pak Husni bertanya, Ustaz, gini Ustaz, beliau cerita, Pak Husni cerita, jadi kasus gini, begini terus gini. Nah, gitu. Panjang pertanyaannya. Saking panjangnya sampai teman-teman pada mulai batuk-batuk gitu kan. Lama ya Pak Husni. Ya, oke. Jadi Ustaz gini, pertanyaannya gini Ustaz. Nah, oke. Pak Husni tolong bisa diulang nggak secara ringkas inti pertanyaannya. Terus abis itu kan di second time, waktu yang kedua, pertanyaan kedua, beliau akan mengkompilasi dan meringkas pertanyaannya. Yang justru itulah yang benar dari pertanyaan. Itulah yang lebih mudah dipahami dari pertanyaan, gitu loh. Ya, Rasulullah SAW dalam menjelaskan itu kadang sampai 3 kali. Bahkan Rasulullah SAW juga ketika bertanya bukan dalam rangka menanya, bukan dalam bertanya, tapi bertanya untuk dalam rangka taswiq. Taswiq itu supaya orang-orang makin penasaran. Itu kadang sampai 3 kali. Ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Bala ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Bala ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Bala ya Rasulullah. Mau enggak kalian saya beritahu tentang sebesar-besar dosa besar? Iya Rasulullah. Diulang lagi. Ternyata dalam masalah takror atau pengulangan i'adatul kalam itu membuat sesuatu itu makin clear atau sesuatu itu makin diwaspadai atau makin dianggap ini lebih penting. Ya begitu. Maka itulah yang diinginkan dari pengulangan kalam atau pengulangan pertanyaan. Nah, Ayyub As-Sakhtiani di sini wa illa lam yujibhu. Kalau misalnya penanya bertanya sekali, terus Ayyub As-Sakhtiani bilang, "A'id, ulang pertanyaan kamu." Penanya enggak mau ngulang, maka Ayyub As-Sakhtiani kemudian tidak berkenan untuk menjawab. Ya, kenapa begitu? Karena pertama, karena beliau berusaha untuk tidak memberikan jawaban yang tidak sesuai. Karena belum tentu sekali bertanya itu sesuai dengan maksud dari penanya. Ya, kedua, ulama atau ahli ilmu punya hak untuk tidak menjawab jika dia meminta sesuatu yang yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut lalu tidak dikabulkan oleh penanya, maka berhak untuk karena kamu nggak mau ngulang pertanyaan kamu, ya udah saya nggak menjawab, maka nggak masalah bagi ahli ilmu untuk tidak memberikan jawaban, karena ahli ilmu ini yaitu Ayyub As-Sakhtiani membutuhkan pemahaman lebih tentang pertanyaan tersebut dengan pengulangannya. Wa hadza min fahmihi wa fitnatihi rahimahullah ta'ala. Ini termasuk di antara dalamnya bukti kedalaman pemahaman dan kecerdasan Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah. Wa ka'anna lisan halihi yaqul, seakan-akan kondisinya mengatakan, lisanul hal itu artinya konteks,
ya dan kondisi ya, mengatakan beliau seolah mengatakan idza lam taqdir ala hifdhis su'al fa kaifa taqdiru ala hifdzil jawab. Nah, ini dia seolah-olah seperti ini menurut beliau. Jika engkau tidak mampu menghafal pertanyaanmu sendiri, bagaimana mungkin kamu akan mampu menghafal jawabannya? Ini salah satu tafsiran dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, hafizallah. Itu antum nanya sekali. Lah antum sendiri nggak bisa mengulang pertanyaan antum dan menghafalnya. Lalu gimana engkau mampu untuk menghafal jawaban yang akan saya berikan kepadamu? Ini salah satu tafsirnya. Tapi sebenarnya tafsiran lain yaitu sesuai dengan konteks pembahasan, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani itu berusaha untuk memahami pertanyaan sesuai dengan sebenarnya, makanya diulang. Tapi juga di sini ada pendidikan dari Ayyub As-Sakhtiyani agar apa? Orang yang bertanya harus ready, harus siap untuk mendapatkan jawaban dan memahaminya. Ya, ajaibnya sebagian dari penanya, ikhwan. Kadang bertanya, terus kemudian saat dijawab, itu dia melengos ke sana dan ngobrol sama teman majelis yang lain. Itu ada yang seperti itu, bukan di sate santri, mungkin di sate-sate lainnya. Ya, bukan di sini insyaallah. Tapi ada kadang-kadang yang seperti itu, Anda langsung tegur, Pak, sampean kan nanya, ini saya jawab, udah dengerin saya gitu. Anda tegur, walaupun bapak-bapak orang tua, tak tegur, karena apa? Lah kan situ yang nanya, masa pas dijawab kemudian, lah situ ngobrol sendiri, lagi mana? Ini kan butuh jawaban. Nah itu satu. Terus ada kejadian ketika Anda mengajar di suatu kampus ya. Ini one of the biggest kampus di Indonesia lah, jika tidak dikatakan paling besar secara wilayah ya. Kita tahu mahasiswa sekarang, ini waktu itu tahun 2010 sih, nggak sekarang amat. Tapi memang dari dulu mahasiswa tuh ada karakter dan diproyeksikan oleh banyak dosen, mahasiswa tuh kudu kritis. Arti kritis apa? Yaitu punya banyak preguntas, banyak pertanyaan-pertanyaan yang critical gitu. Critical thinkingnya itu dibangun. Critical thinking itu cara berpikir kritis, itu mahasiswa dibangun supaya tidak mudah untuk diasupi dan disuplai dan mudah untuk diilluminati dan berpemahaman salah. Melainkan harus punya critical mind, ya, cara berpikir yang kritis. Ada sisi bagusnya, ikhwan. Ada sisi bagusnya. Karena manusia itu ketika dia memiliki karakter pikiran kritis, maka itu kan membangun validasi keilmuan yang benar gitu. Coba kalau misalnya cuman disuapin, iya, maka kadang-kadang nggak bisa filtering mana yang sahih, mana yang batil. Tapi yang Anda lihat dari kenyataan, ketika itu Anda ngajar di salah satu fakultas, namanya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Anda ngajar angkatan 2008, yang ketika itu menghadapi semester, berarti mungkin semester apa ya? Kalau 2010 itu berarti semester 6 kali, 5 atau 6 gitu Pak. Karena itu tahun ketiga gitu, tahun 2010. Mereka angkatan mulai 2008. Nah, itu sudah 5 semester atau 4 semester mereka belajar, 2 tahun berarti mereka belajar di kampus yang sebenarnya kampus bagus banget gitu. Cuman pas banget ini jurusannya sastra Arab. Yang mana rata-rata itu adalah anak-anak buangan dari jurusan lain yang gak diterima. Paham gak Pak maksudnya? Ya. Kan ada tuh kalau di kampus besar, kampus istimewa lah kampusnya, yang semua pada mengejar supaya bisa belajar di kampus itu. Ada yang jurusan pengen ke teknik, ada yang pengen ke hukum, tapi karena nggak diterima akhirnya cari opsi untuk jurusan serepnya gitu. Ya dapatlah sastra Arab, dan itu dari satu angkatan kalau nggak salah bisa 60 lebih mahasiswa, laki atau perempuan. Bisa dikatakan dari semua itu, dari 60 anak cuman satu yang punya latar belakang Arab, bahasa Arab, satu doang. Dan itu pun dulu mondok di pesantren Ruqi Al-Mu'min namanya. Dan itu pun akhwat gitu. Jadi sisanya 59 atau sekian orang puluh anak mahasiswa itu nggak ada yang punya latar belakang Arab sama sekali. Latar belakang bahasa sama sekali nggak ada. Nah, wallahualam boleh dikatakan 90% dari mereka itu adalah ya kayak tadi ya,
ya anak buangan dari jurusan lain yang penting belajar di sini walaupun bukan passionnya. Jadi Anda dapatkan mereka umumnya bahlul gitu. Bahasa Arabnya nggak punya sama sekali. 2 tahun belajar itu nggak ngerti sama sekali gitu. Paling anak antum doang gitu. Sisanya nggak ngerti apa-apa. Ya, ya, taib. Kemudian, anak tadi kebanyakan mukaddimahnya, jadi anak malah kelupaan inti dari apa yang mau anak ceritakan. Hah? Tentang kurang dalam memahami ya. Sebenarnya ada anak mau cerita sesuatu ini yang malah hilang itu cerita yang intinya malah hilang dia. Waalaikumsalam. Ini mungkin karena antum tadi sempat ngintip di situ Pak ya. Tadi ngeliat ada orang ngintip di situ. Siapa nih? Jadi langsung ngeblank gitu. Gak ada pelajaran bagus di situ. Tahun 2010 itu. Ketika anak mengajar mereka, ya. Maka kemudian anak ajarin dan itu ajar di basic sorof aja itu agak susah. Ilmu sorof, huwa huma hum hiya huma hunna itu banyak yang bisa. Dan ketika anak ajarin mereka langsung happy gitu karena loh ini belum pernah kita belajar. Astagfirullahaladzim, kalau ente semua pada belum pernah belajar sebasic ini, terus mau sastra Arab itu dapat ya, sop buntut aja kuahnya nggak dapat gitu kan. Ini dapat apa? Gitu loh. Sastra Arab itu udah levelnya harus tinggi. Nahwu sorof udah harus lancarnya meletok banget. Lah ini apa yang didapat terus selama ini belajar ngapain? Nah, oke, tentang kritis ya, kritis. Itu ketika anak ngajar, itu ada beberapa mahasiswa kemudian bertanya. Anak pelajar di sini kan anak kan waktu itu kuliah di Libya masih. Ya. Pertanyaan anak Libya ke dosen dengan pertanyaan mahasiswa ini ke anak itu intention dan niatannya itu beda. Bedanya gimana? Anak Libya, kita nih ya mahasiswa Libya, mahasiswa syariah, ketika bertanya ke dosen, itu tujuannya untuk mengetahui dan memang tujuannya untuk mengamalkan apa yang diketahui gitu loh. Kayak antum nanya ke ustadz ya, problematika ini, permasalahan muamalah, permasalahan rumah tangga, tujuannya apa? Untuk paham dan mengamalkan, mengaplikasikan gitu. Nah, tapi anak ngelihat di mereka ini semangat untuk bertanya-nya itu kelihatan banget karena apa? Pengen mengkritisi. Paham nggak bedanya? Hanya pengen punya jiwa kritis gitu loh. Hanya mengasah diri supaya kritis. Ini yang anak kan akhirnya terbuka cakrawala anak tentang bagaimana hakikat kritisnya banyak mahasiswa-mahasiswa junk food, ya. Yang buangan dari fakultas lain gitu, yang mereka sebenarnya tidak punya passion di bidang ini, tapi mereka dipaksa harus belajar di sini di bidang ini dan diprinsipkan oleh dosen-dosen mereka bahwasanya mahasiswa harus kritis. Nah, punya critical mind, cara berpikir kritis, ya. Namun tidak bertujuan untuk paham betul-betul, tidak bertujuan untuk melekatkan ilmu di pikiran dan hatinya, maka ini tidak akan membuat dia punya ilmu sama sekali. Nggak bakal. Nah, ini yang kemudian kritisi juga banyak bareng mahasiswa kayak gitu. Mereka banyak yang demo sana sini. Tapi kalau antum tanya, what happened? Ya mereka what happened ayat naon? Dan naon nggak tahu ada apa ini. Nggak ngerti permasalahan. Yang penting apa? Kritis. Yang penting kritis, yang penting protes, yang penting. Jadi tujuannya supaya apa? Dianggap kritis atau dianggap punya jiwa yang bisa membangun dirinya untuk kritis gitu. Maka ya impactnya kemudian apa? Ya mereka nggak dapat apa-apa dari pertanyaan itu. Ana menjawab pun kalau kemudian anak minta ulang, tolong ulang jawaban ana. Itu mereka nggak bakal bisa sama sekali mengulang. Kenapa? Karena ketika sudah selesai mereka bertanya dengan kritis, itu seolah tujuan telah tercapai. Bisa dipahami nggak ucapan Anda, ikhwan? Orang yang bertanya bukan untuk
menggali informasi dan menerapkan untuk dirinya atau untuk ilmunya, untuk menambah khazanah ilmiahnya, bukan. Tapi hanya untuk membangun jiwa kritis aja. Ketika dia selesai bertanya, maka dia telah selesai atau telah seperti sudah mencetak gol, sudah selesai. Dan kemudian kalau mendengar jawaban dari dosen pun, dia akan membangun pemikiran kritis lagi. Bagaimana caranya gue supaya bisa nanya dan bisa bertanya tentang hal-hal yang sifatnya kritis terhadap apa yang dijabarkan oleh dosen. Jadi itu, udah gitu aja. Ya. Oleh karena itu juga di kampus-kampus yang bukan kampus syariah, itu kerap kali terjadi apa? Diselenggarakan apa? Debate, perdebatan, diskusi bahasanya. Nah, mereka mengatakan bahwasanya dosen itu hanya fasilitator. Sedangkan murid itulah mereka yang menjalani. Akhirnya debat. Ya kan? Dan di debat-debat itu banyak pertanyaan-pertanyaan kritik. Ya kan? Tapi coba mereka setelah selesai debat, jelaskan isi dari perdebatan kalian. Mana yang sahih, mana yang fasid, mana yang... Banyak yang gak paham. Kenapa? Semua ini hanya untuk membangun critical thinking. Ketika di 2010 itu, di kampus tersebut, ada namanya Festival Timur Tengah. Itu makanya Anda bisa kenal sama mereka. Kenapa? Karena ketika itu ada Festival Timur Tengah. Anda ikut perlombaan dan waktu itu juara 2. Ada perlombaan presentasi tentang bahasa Arab. Juara pertama Anda lupa dari mana. Anda nggak tahu juara berapa ketika itu ya. Pokoknya kalau nggak 1, 2 lah pokoknya. Nah kemudian ada 3 teman Anda sekelas, ya 3 teman Anda. Tapi mereka haroki semua. Itu mereka ikutan untuk lomba debat. Jadi ada lomba debat itu. Ketika itu ada mahasiswa dari mereka, ada mahasiswa dari kampus dari Bandung, ada mahasiswa dari kampus Eng di Ciputat, ada mahasiswa dari kampus ini. Jadi banyak kampus semua. Wah, para mahasiswa datang tuh. Itu tahun 2010 awal. Ya 2010 awal. Jadi kita menyaksikan debat-debat ini. Lipia juara pertama. Ya, iyalah karena ngomong bahasa Arab. Iya. Ada dari Bandung, UPI, ya. Ada dari ini, dari itu, ya. Walaupun dari kampus Eng kalah, jauh kalah. Lah anak-anak Lipia tiap hari dengerin bahasa Arab kok ya, yang ngomong bahasa Arab lebih jago Lipia. Apalagi 3 teman anak ini harokiyin yang ya antum tahu harokiyin kan gerak terus. Makanya mulutnya gerak mulu. Makanya kalah semua. Menang kan? Menang. Tapi ketika Anda perhatikan, coba lomba-lomba debat ini, ya memang sudah biasa mungkin di kampus-kampus umum. Tapi hanya membangun critical thinking. Tidak membangun pemikiran komprehensif. Nggak membangun pemikiran yang komprehensif gitu loh. Ya, nah, talibul ilm, penuntut ilmu syariah, ketika dalam perjalanan mencapai ilmu syar'inya itu lebih banyak mendebat dan mengkritisi dibandingkan dengan menghafal dan memahami dengan benar, maka antum akan dapatkan inilah efek dari ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam dan filsafat. Yang muter-muter aja, enggak bikin paham orang, dan orang ini sendiri yang ngomong, belum tentu paham dengan benar. Ya. Kembali ke sejarah jemaah. Sejarah. Kembali ke sejarah. Di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga di kitab Dar'ut Ta'arud An-Naql wal Aql oleh Ibnu Taimiyah juga. Anda membaca, lupa ada jilid berapa, di kitab Bayan Talbis Jahmiyah ada 9 jilid Anda punya. Itu Anda baca di salah satu jilidnya. Kalau nggak salah di jilid pertama. Itu kan kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Itu membantah Fakhruddin Ar-Razi dari kitabnya beliau, yaitu Ta'sis Taqdis, ya namanya. Maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah sampai berjilid-jilid tebal. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, seandainya
Kan di bukunya Fakhruddin Ar-Razi ini kan ilmu kalam banget gitu loh, Asy'ari banget. Kata Ibnu Taimiyah, seandainya akulah yang mengatakan kalimat itu, yaitu ada kalimat-kalimat Ar-Razi yang sebenarnya kalimat itu kalimat-kalimat yang menjurus pada kekufuran karena mengikuti ilmu kalam. Maka kata Ibnu Taimiyah maknanya, seandainya yang mengucapkan kalimat dan kesimpulan itu adalah aku, maka aku akan menjadi kafir gara-gara aku mengatakannya. Tapi karena ini yang mengatakan adalah orang yang sebenarnya nggak paham apa yang dia katakan, maka aku tidak mengkafirkannya. Ngerti nggak? Sekarang anak kasih contoh ya, pikirkan baik-baik ini. Kita kan ahlu sunnah, alhamdulillah, dan semoga Allah Ta'ala kita di atas sunnah dan maafkan dosa-dosa kita. Kalau misalnya kita ini udah kenal tauhid, ya, ya. Nah, kita ngelihat orang-orang yang tawasul di kuburan dan meminta tawasulan dengan obat mayit, itu perbuatan kufur bukan? Iya, ikhwan. Kufur ya. Itu kan sama dengan minta kepada selain Allah, tapi dengan alasan tawasul dan wasilah gitu kan. Oke. Kalau misalnya anak katakan ini, kalau yang ngelakuin itu ustadz sunnah atau ikhwan sunnah yang udah mendalami tauhid, kafir dah. Tapi karena yang melakukan orang yang nggak ngerti hukum yang dia lakukan, maka kafir nggak diberi udzur karena jahil. Paham nggak di sini? Walaupun dia mungkin sampai level ustadz atau bisa diberi udzur karena itu yang dia salah paham, nggak paham gitu, salah info dari guru-guru dulunya gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang Ar-Razi. Artinya gini, kadang orang berilmu, terus critical thinkingnya luar biasa, kritis banget. Kan orang-orang Asy'ari itu kan kritis banget tidak? Karena ada ilmu debat, ilmu logik, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan ilmu kalam yang direguk mereka. Maka terbangun critical thinking. Saking kritisnya, sampai sebagian atau banyak sifat-sifat Allah, itu mereka takwil ke pemaknaan lainnya, itu sakana kritis. Tapi mereka tuh nggak paham bahwasanya sikap kritis seperti ini itu nggak berlaku di manhaj salaf, dan bahkan itu bisa menjurus pada kekufuran. Nah, karena mereka nggak paham apa yang mereka lakukan dari semua ini, maka kita beri uzur. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah, mereka tidak mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah. Bahkan sampai level Mu'tazilah itu pun banyak mereka tidak mengkafirkan. Para Mu'tazilah cukup parah, lebih parah pada Asy'ariyah. Begitu. Ya, yang kata para ulama ahlu sunnah bahwasanya orang-orang Asy'ariyah seolah-olah orang musyrik membela sonaman. Orang-orang ahlu kalam membela adaman. Orang musyrik membela patung. Orang musyrik menyembah patung. Orang-orang ahlu kalam menyembah ketiadaan. Karena apa? Karena kata orang musyrik, ini Tuhan udah jelas berhala. Tapi kata orang-orang ahlu kalam, Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas arsy, tidak bertempat, tidak ini. Jadi lah, terus karena nggak ada semua, nggak ada Tuhan itu lama-lama gitu. Tapi apakah kita mengkafirkan mereka? Ya enggak, karena apa? Mereka sendiri itu nggak paham sebenarnya apa yang mereka dalamin gitu loh. Walaupun mereka merasa paham. Nah, itulah faedah dari pembahasan ini. Memahami ilmu itu tidak serta-merta harus dibackingi dengan sikap kritis terlebih dahulu. Melainkan ambil dari Al-Quran, ambil dari As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kalau dari awal kritis, nanya, padahal semuanya hanya untuk membangun sikap kritis, bukan untuk memahami betul-betul, maka ini bukan manhaj metodologi belajar yang benar. Ya begitu. Oleh karena itu, belajar ilmu syar'i di kampus-kampus umum tidak akan pernah cukup untuk bisa membuat kita benar. Wong belajar di Libya, bahkan belajar di Madinah aja, itu enggak semua terbitan sana kemudian langsung benar. Apalagi kalau di kampus-kampus yang hanya mengandalkan sisi kritisnya aja. Baik, kita azan dulu, insyaallah kita lanjut setelah azan. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, wa kadzalika sya'n fi qiraatil kutub. Begitu juga dengan urusannya dalam masalah perkara membaca kitab-kitab. Fakam min syakhsin
yaqra'u kalaman qad yakunu mabtura aw qad yakunu fihi ihalatun ila mawdi'in akhar aw anna lahu tatimmatan fi mawdi'in sabiqin aw mawdi'in lahiqin fayakhudhu asy-syakhsul kalama makhruman mabtura fayatarattaba 'alaihi su'ul fahm. Nah, gini. Dalam masalah mempelajari kitab nih, hati-hati dengan manhaj yang salah. Maksudnya metodologi yang salah. Betapa banyak orang yang membaca suatu kitab, suatu perkataan, yang terkadang dia perkataan itu terpotong. Pembahasan itu masih terpotong. Atau pembahasan tersebut mesti mengacu pada rujukan yang lain. Atau ada penyempurna baginya lanjutannya pada pembahasan sebelum atau sesudahnya. Nah, dengan pembahasan yang masih menggantung atau belum komplit, atau masih harus ada resource dan sumber lain yang perlu dipahami, dia tetap langsung mengambil apa? Mengambil perkataan itu bulat-bulat secara terputus dan tidak sempurna. Sehingga mengakibatkan pemahaman yang buruk gitu. Ya. Jadi ada beberapa pembahasan dalam beberapa kitab atau bahkan ada beberapa kitab itu yang tidak bisa langsung kita simpulkan. Melainkan kita harus memahami secara komplit. Dan pemahaman itu bisa didapatkan dengan menyelesaikan kitab kadang-kadang, atau membaca bab berikutnya kadang-kadang, atau memurojaah lagi bab sebelumnya kadang-kadang, atau boleh jadi memang di kitab itu faedah tersebut masih belum komplit secara zat di kitab itu dan harus merujuk pada kitab lainnya. Contoh misalnya dalam kitab hadis, antum baca suatu hadis di Sunan Abi Daud, langsung antum simpulkan, padahal sebenarnya masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan tema yang sama yang harus antum baca supaya bisa terlahir kesimpulan yang mengkompromikan antara hadis-hadis. Gitu loh. Itulah pentingnya, kerap kali itulah pentingnya kita mempelajari kitab yang punya genre hadis al-ahkam. Ada aliran kitab atau model kitab namanya model kitab hadis hukum. Contoh kitab Umdatul Ahkam. Contoh lainnya kitab Bulughul Maram. Contoh lainnya kitab Al-Muntaqa, karya kakeknya Ibnu Taimiyah yang juga disebut Ibnu Taimiyah juga. Ini kitab-kitab seperti ini mengumpulkan hadis-hadis hukum. Tapi kitab Umdatul Ahkam, bedanya Umdatul Ahkam sama Bulughul Maram apa? Ya beda penulis, jelas itu. Umdatul Ahkam lebih dulu. Karena ditulis pada abad ke-7 Hijriah, tahun 600-an. Kalau Bulughul Maram ditulis pada abad 9 Hijriah, 800-an. Mazhabnya juga beda. Karena mazhab Abdul Ghani Al-Maqdisi di Umdatul Ahkam lebih condong ke Hanbali. Kalau Bulughul Maram lebih condong ke Syafi'i. Juga dari segi penyusunan kitabnya, metodologinya juga beda. Karena Umdatul Ahkam itu selain lebih tipis, Umdatul Ahkam mengkhususkan hadis-hadis yang hanya ada di Bukhari dan Muslim saja. Gitu. Adapun Bulughul Maram itu jauh lebih luas daripada itu. Masuk Sunan Abu Dawud, masuk Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, masuk Muwatta' Malik, masuk Daraqutni sampai masuk dan seterusnya. Banyak, Imam Ahmad masuk situ. Jadi jauh lebih luas, lebih banyak hadisnya. Nah, kadangkala suatu tema dan pembahasan di Umdatul Ahkam, ya, antum nggak bisa langsung baca terus udah langsung simpulkan. Memang ini Bukhari Muslim, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak ada di Umdatul Ahkam atau banyak bahkan yang tidak ada di Umdatul Ahkam ada di Bulughul Maram. Sehingga ya perlu belajar juga Bulughul Maram atau dari ustadz yang bisa mengajarkan Umdatul Ahkam. Nah, begitu. Ya, jadi penuntut ilmu itu tidak bisa semua yang dibaca langsung bisa disimpulkan. Maksudnya penuntut ilmu pemula nggak bisa semua yang dibaca langsung bisa disimpulkan begitu saja, nggak bisa. Karena ilmunya belum luas, cakrawalanya belum luas. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati dalam berusaha memahami suatu kalam, suatu hadis, suatu ayat. Sampai sebagian dari ulama mengatakan, sebagian aja, bahwasanya seseorang tidak boleh mengajar atau menulis karya tafsir kecuali dia hafal 30 juz. Ada yang berkata seperti itu, walaupun ini sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Ya, bukan sepakatan ulama, tapi maksud dari mereka ini adalah
supaya jangan sampai kita menafsirkan ayat padahal ada ayat lain yang harus ditambahkan, harus dipahami lagi supaya kesimpulan tafsiran kita itu lengkap dan benar. Ya gitu. Sebagian ulama juga mengatakan tidak boleh seseorang bicara ilmu tafsir dan membicarakan ayat-ayat Al-Quran sampai dia sudah menghafal seluruh masalah nasikh dan mansukh. Yaitu mana ayat yang telah dihapus maknanya atau hukumnya, mana yang ayat dan gitu itu harus hafal kata sebagian dari ulama. Dan ini semua ada dalam masalah dalam bidang ulumul Quran. Dalam bidang ulumul Quran, kriteria-kriteria ahli tafsir itu seperti apa aja yang harus dipelajari itu ada semua di ulumul Quran. Ya, di kitab Al-Itqan karya As-Suyuti terutama. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya komprehensif dalam memahami ilmu syar'i, kalam Allah, kalam Rasulullah, kalam ulama itu dibutuhkan. Betapa seringnya postingan-postingan di media sosial itu hanya quotes gitu loh. Perkataan ulama salaf, bahkan perkataan ustadz yang kemudian karena tidak ada validitas atau bayan, penjelasan, klarifikasi bahwasanya ini penjelasan seperti ini, akhirnya tidak sedikit dari komentator protes dan memahami pemahaman yang salah terhadap perkataan ustadz ini. Kenapa? Karena ya literasinya juga kurang, itu satu ya orang kita ya. Kemudian kedua, tidak menawarkan ilmu secara komprehensif, jadinya disalahpahami. Itu kerap terjadi ya. Seperti itu ikhwan. Oke. Kemudian dikatakan wa min thamma su'un naql. Ada juga hal ini, ada juga begitu juga dengan buruknya penukilan. Buruknya penukilan faedah. Fayanqulu ila ghairihi khilaf al-murad. Maka ada orang menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang menyelisihi maksud yang sebenarnya. Menyelisihi maksud yang sebenarnya. Jadi dia udah menukil. Tapi karena dia salah dalam memahami dari orang pertama, dia menukil dengan kalimat yang justru menyelisihi kalimat orang pertama. Misal Anda bilang kepada teman-teman di sini, ya akhi, kita kalau misalnya kayak gini terus kajiannya males-malesan, bakal bubar kita. Kemudian antum bilang ke Pak Maman, Pak Maman, Ustadz Hasan minta kajian dibubarin. Lah ini bahlul. Antum nukil boleh, tetapi antum salah paham terhadap omongan Anda. Maksud Anda adalah antum kalau misalnya ngaji malas-malasan, kita bisa bubar ini. Antum memahaminya apa? Ustaz Hasan nyuruh kita bubaran aja. Terus habis itu Senin depan, akhirnya dibilang ke Anda di WhatsApp, Afwan Ustaz, kalau emang Ustaz mau bubaran, ya mungkin pekan ini udah selesai Ustaz, nggak usah ada lagi kajian. Lah, apa-apa ini? Misalnya gitu kata Anda. Maksudnya gimana Pak? Itu terus gitu misalnya ya. Katanya Ustaz pengen kajian bubar gitu. Oh, enggak. Kata siapa? Pak Eko. Ini salah Pak Idrus, makanya fasilitasilah beliau setelah kajian ada makanan supaya nggak salah paham. Kadang biasanya orang lapar itu salah paham, gitu. Ya bagus nih ya. Ya kayak gitu. Ya jadi salah penukilan bisa aja khilaful murad, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Wa hadza mimma yu'abu bihi talibul ilm. Ini yang penuntut ilmu itu dicela jika bisa sampai seperti ini levelnya. Ini juga mengindikasikan akan kekurangan yang jelas pada kepribadiannya, di mana kelemah lembutan adalah suatu hal yang dituntut. Ya, ar-rifq ya, oke, kelemah lembutan dituntut. Kama qala, sebagaimana kata Nabi SAW, ma sahibur rifq syai'a, ma sahabar rifqu syai'a illa zanah. Tidaklah ada kelemah lembutan pada seseorang melainkan itu akan menghiasinya. Dan kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah hilang dari sesuatu melainkan akan memburukannya. Kalau nggak ada rifq itu ada sisi kelemah lembutannya dan juga sisi friendly dan semisalnya. Kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Ta'ala rafiq, maha lembut dan mencintai kelembutan pada semua perkara. Nabi SAW juga berkata,
idza aradallahu bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifq. Jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada penghuni rumah, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kelembutan pada mereka. Nabi SAW juga berkata, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tindakan penuh pertimbangan, ta'anni, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah, dan ajalah, tergesa-gesa, itu dari syaitan. Taib, apa koneksi antara rifq dengan ta'anni? Rifq dengan ta'anni. Rifq itu ada sisi kelemah lembutan dan sisi rifq itu lembah lembut yang rafiq itu pengen berteman, pengen memahami, itu rifq. Ya, rifq itu teman yang pengen memahami, sikap berteman yang pengen memahami, jadi lemah lembut gitu. Orang kalau pengen memahami itu pasti dia berusaha fokus dan ada sisi lemah lembutnya. Karena ketergesaan, kemudian emosional, itu akan menghijabkan diri dari mudahnya memahami, akan sulit memahami. Antum pas lagi kesel, baca kitab, tambah kesel. Karena susah, paham, susah. Iya. Antum lagi kesel sama orang, terus habis itu baca kitab yang sulit, itu nggak bisa, nggak masuk. Antum lagi kesel, terus ngisi teka-teki silang kompas, susah, tambah susah, itu bingung, kesel. Iya. Antum lagi kesel, terus ngeliat Mas Eko, kira-kira tambah kesel nggak? Tergantung kondisi ya. Lagi kesel ngelihat orang yang antum makin kesel, itu susah untuk paham. Maka betapa banyaknya perselisihan itu tidak membuat orang saling paham satu sama lain. Karena sama-sama kesel. Coba dengan rifq dan ta'anni, yaitu dengan kelembutan yang ada sisi pengen memahami dan tidak tergesa-gesa. Begitu ya. Nah, jadi pas baca kitab, pas baca buku, utamakan antum pas lagi nggak kesel, ikhwan. Kalau antum lagi kesel, ta'awudz. Ya itu baru hilang keselnya. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Quran, gitu kan. Tapi kalau antum lagi kesel, terus belajar usul fiqih, tambah kesel antum. Ya, jadi ada sisi rifq, ta'anni, kelemah lembutan hati, baru antum bisa memahami dengan baik. Penyair berkata, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Terkadang orang yang penuh pertimbangan, yaitu orang muta'anni, orang yang tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan, mendapatkan apa yang dia butuhkan. Keinginannya dia dapatkan. Dan tidak jarang ketergelinciran itu bersama orang yang terburu-buru. Jadi musta'jil, ya, apa bahasanya kata para ulama, kerap kali diharamkan dari apa yang dia segerakan. Orang yang pengen bergegas segera, justru mahrum dia. Dia tidak mendapatkannya. Tapi orang yang muta'anni, orang yang rafiq, justru dia sampai menuju goal. Apa yang dia tuju, dia akan dapat secara perlahan. Kayak dulu kita mungkin ada cerita fable, perlombaan antara kelinci apa kancil ya, sama kura-kura gitu. Ya, kelinci ya. Kelincinya bergegas. Ya, tapi dia ya sombong duluan atau meremehkan. Tapi yang kura-kura ini terus pelan-pelan sampai malah menang gitu loh. Jadi istiqamah, pelan-pelan, enggak musta'jil, dan ketika udah mau sampai jangan jumawa, ya enggak jumawa, maka itu insyaallah akan sampai insyaallah taala. Begitu juga dalam menuntut ilmu, ikhwan. Banyak talibul ilm ketika lagi nuntut ilmu itu diremehkan banyak orang. Dibilang culun lah, dibilang enggak gaul lah, dibilang belajar mulu lah, tapi kemudian apa? Jadi orang beneran gitu, jadi bagus. Tapi rekan-rekan yang terburu-buru pengen cepat-cepat enggak jadi. Ya, begitu juga yang kayak sekarang, beberapa dari konten kreator, dari YouTuber itu pengen cepat-cepat jadi ustadz dan jadi public figure, ngomongin tentang ilmu, tentang ini, tentang akidah, tentang faedah, tapi mereka tuh nggak punya basic dan mereka tergesa-gesa. Ya seperti ini sebenarnya nggak paham apa yang dia omongin, nggak paham, mereka nggak paham. Bahkan kadang-kadang su'ul faham. Ya begitu. Jadi ta'anni pelan-pelan dan
berikan waktu untuk ilmu, waktu yang panjang, maka insyaallah Allah Ta'ala akan bukakan semuanya insyaallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.